Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa di vlog saya ini kawan-kawan. Dimanapun kawan berada, mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia hidup di atas dunia ini adalah makhluk yang paling kecil. Nah, untuk melihat kekecilan kita itu, naiklah ke puncak gunung. Nah, dari gunung itu kelihatan kampung kita, kota kita itu hanya seperti seonggok sampah yang terlihat dari kejauhan. Nah, di dalam onggokan sampah itu ada rumah-rumah yang besar dan mewah. Dan di dalam rumah-rumah yang besar itu ada manusia yang kecil-kecil. Nah, itulah kita. Jadi kita ini tidak boleh sombong, angkuh, apalagi takabur, apalagi durhaka. Durhaka itu ada dua, kawan. Durhaka kepada orang tua kita dan durhaka kepada Tuhan kita. Nah, sebagai orang yang beragama, kita tidak boleh durhaka kepada agama kita. Itulah sedikit dari saya. Nah, di dalam video yang saya melanjutkan bacaan saya itu membaca tafsir Al-Quran, bukan belajar membaca ini ya, tapi membacakan tafsir Al-Quran. Di video sebelumnya itu sudah selesai surat Maryam kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan pemilihan Al-Quran mana lagi yang harus dibacakan tafsirnya itu. Nah, saya tidak suka memilih gitu, tapi saya itu maunya dipilihkan. Nah, ini Al-Quran kita dirikan di sini. Nanti kita akan buka Al-Quran mana yang akan terpilih hari ini untuk dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auziqni ilman warzuqni fahma. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir. 114 surat ini saya nggak tahu ini bagian mana saja. Yang jelas ini kalau surat terakhir bagian belakang, yang surat awal pasti di depan. Nah, surat yang di tengah ini saya nggak tahu ini surat berapa. Saya ini sengaja tidak melihat juznya dan juga tidak melihat suratnya. Kita pencet aja sembarangan nih. Nanti kita yang terbuka itulah yang akan kita baca dari halaman awal. Di sini tidak ada tandanya ya. Di sini tidak ada tanda. Dan ini juga tidak ada tanda. Ini tidak ada pemilihan dari saya. Kita akan serahkan kepada Allah di mana letak Al-Quran yang mau dibaca ini. Yang jelas ini halaman tengah aja saya ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat apa ini? Surat Ibrahim. Surat ke-14 ayat 34. Nah, itulah yang terpilih di tangan saya kali ini. Tangan saya ini tidak mungkin memilih kecuali dipilihkan Tuhan gitu. Jadi kita sebagai orang beriman, kita harus percaya full 100% kepada Allah. Tidak ada satupun dari anggota tubuh kita itu yang bergerak tanpa seizin Allah. Berhubung ini di halaman 34 surat Ibrahim, kita akan geser mencari halaman satunya. Karena tidak boleh membaca Al-Quran itu dipotong-potong gitu. Dalam belajar ya. Tapi kalau kita membaca harian ya silakan saja. Surat dari mana aja boleh. Tadi ini surat Rad. Ini Ibrahim, berarti kita geser ke mana dia? Ibrahim halaman 13. Ini halaman 10 ayat 10, berarti sebelah sini berarti 4. Nah, ini dia. Surat Ibrahim Makkiyah, surat 14 52 ayat. Nah, pendek ini sebentar tamat nih. Makkiyah ini artinya berarti Mekah. Ini berarti surat ini diturunkan di Mekah kepada Nabi Ibrahim dulunya. Tapi setelah Nabi Muhammad lahir dan kemudian diceritakan oleh Allah kembali kepada Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, Utsman bin Affan kemudian membuat buku seperti ini. Dibukukan gitu, Al-Quran itu dibukukan. Tapi ketika Nabi Muhammad itu meninggal dunia, Al-Quran ini tidak ada, belum ada. Adanya itu secara digital di otak atau di kepala para sahabat itu.
Jadi dikhawatirkan para sahabat itu meninggal, Al-Quran ini bisa hilang. Akhirnya para sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman bin Affan kemudian sepakat untuk membuat buku dalam bentuk lembaran-lembaran tipis. Nah, sampailah Al-Quran itu kemudian secanggih ini dan kemudian bisa dibaca oleh orang yang bodoh kayak saya ini. Saya ini orang bodoh yang enggak sekolah gitu ya, tapi pandai membaca. Kalau ini pandai saya baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dulu saya cuma pandai membaca ini doang, pandai membaca Indonesianya doang. Tapi saya tidak pandai membaca Arabnya ini karena saya bodoh gitu, enggak pandai ngaji. Akhirnya saya nyari guru untuk belajar membaca Arab ini. Akhirnya alhamdulillah saya bisa, dan sekarang saya sudah bisa membaca Arabnya. Ini akan saya contohkan sedikit nih, kalau kawan-kawan nggak percaya. Dan saya jujur ini, saya belajar agama, belajar mengaji ini, Iqra, dari belajar Iqra ini itu umur 32 tahun. Jadi kalau kawan-kawan ada yang nggak pandai belajar mengaji, ya silakan ikutin video saya yang lain yang khusus belajar membaca Al-Quran 1-6. Nah, di video saya yang ini saya belajar sengaja membacakan tafsir Al-Quran biar mengaji kita tuh ada kelasnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perhatikan hurufnya ya. Ini banyak orang salah membaca bismillah ini, tapi ya nggak apa-apa karena itu artinya Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di sini hanya tidak mati, tidak ada sukun di sini tapi hidup. Berarti membacanya Nirrohim. Nirrohim. Ya, itu jadi tidak ada rohim, juga tidak ada rohim. Yang ada roh itu di depan. Lahirroh, memang ada sukunnya di sini. Ha sukun, ha mati. Yang di sini hanya tidak sukun tapi hidup, tapi dia di garis di bawah. Berarti dia dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dalam pelajaran membaca huruf itu harus dipaskan bacaannya. Tapi kalau di dalam makna itu sudah tidak perlu. Karena penting kita sudah tahu Bismillah itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Ro. Nah, ini huruf tunggalnya yang dibaca ya. Alif Lam Ro. Kitabun anzalnahu minal. Ulang lagi. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Itu saya cuma bisa bacanya seperti itu saja, tidak pandai saya membaca irama yang indah, itu tidak bisa. Itu ada sekolahnya lagi itu. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan yang maha perkasa, yaitu Tuhan yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi Al-Quran ini kata Allah diturunkan kepada manusia supaya manusia itu keluar dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Di mana tempat yang terang itu? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan lanjutkan membaca ayat selanjutnya, karena ini di media sosial ini ada aturan menit video. Nah gitu, jadi kita ini harus taat dan ikut aturan gitu, tidak boleh melewati menit yang ditentukan. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang senang video saya ini silahkan dibagikan, di like dan di share. Oke.